Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat pagi semua rekan-rekan. Pagi, Bu. Kita harus berubah karena konsumen butuh inovasi. Tetapi meski lama kita ketinggalan jalan, pilihannya ada dua: ganti semua mesin atau tambah mesin baru. Mari kita bahas. Betul, Bu. Pasar sudah berubah. 70% konsumen sudah beralih ke produk yang lebih modern dan ramah lingkungan. Jika kita tidak segera berubah, kita akan ketinggalan zaman dan akan kehilangan 40% pelanggan di masa depan. Saya khawatir jika kita memilih alternatif dua. Jika kita ingin menambah mesin tanpa mengganti yang lama, kita akan punya dua lini produksi. Masalahnya, gudang kita terbatas. Output yang terletak dari dua mesin akan memaksa kita menyewa lebih baru. Sementara produk dari mesin lama kemungkinan besar akan jadi stok mati. Itu poin penting Nadia. Bu Ida, silakan tunjukkan data analisisnya agar kita bisa melihat risiko biayanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan biaya dan risiko dari kedua alternatif. Kriteria pertama adalah investasi awal. Jika kita mengambil alternatif satu, investasi awal kita akan memakan biaya sebesar 2 miliar. Sedangkan jika kita mengambil alternatif dua, investasi awal kita akan memakan biaya sebesar 3,5 miliar. Lalu, kriteria selanjutnya adalah kapasitas gudang. Jika kita mengambil alternatif satu, kapasitas gudang kita tetap atau efisien. Namun, jika kita mengambil alternatif dua, kita justru harus menyewa gedung baru untuk menempatkan stok produk baru kita. Lalu, selanjutnya adalah biaya operasional. Alternatif satu menawarkan penghematan listrik sebesar 25%. Sedangkan jika kita mengambil alternatif dua, kita justru akan dihadapkan dengan beban ganda, baik itu biaya listrik ataupun biaya gaji karyawan. Dan yang terakhir adalah risiko pasar. Jika kita mengambil alternatif satu, risiko pasar kita rendah karena kita harus pada inovasi produk baru. Sedangkan jika kita mengambil alternatif dua, risiko pasar kita tinggi karena kemungkinan produk lama penjualannya akan terus menurun. Sekian dari saya, terima kasih. Secara keuangan, alternatif pertama memang lebih bagus. Tetapi jika mesinnya diganti total, apakah produk lama tidak akan dijual kembali? Sedangkan masih ada 15% pelanggan saja yang mencarinya. Pertanyaan bagus Bu Lydia. Claudia, bagaimana kemampuan perusahaan ini terhadap produk lama kita? Mesin baru ini bersifat fleksibel dan memiliki teknologi multiprogram. Bu, kita bisa produksi model lama dengan waktu produksi kembali lebih cepat. Jadi, kita tidak perlu 2 kali mesin. Kita cukup melakukan penjadwalan produksi. 80% waktu untuk produksi inovasi baru dan 20% untuk memenuhi sisa permintaan model lama. Itu solusi yang luar biasa. Dengan begitu, kita dapat bisa melayani pelanggan lama tanpa perlu menanggung biaya beban operasional, dua mesin, dan tanpa perlu menyewa gudang tambahan. Tim saya bisa berfokus menjual produk baru tanpa terbebani stok lama yang menumpuk. Satu hal lagi Bu Sumiatun, jika kita memilih alternatif satu, mesin lama itu dikemanakan? Kita tidak mungkin membiarkan mesin lama itu menjadi aset mati. Bu Ida, apa rekomendasi divisi keuangan untuk mesin lama kita? Kami menyarankan opsi tetap ada dengan vendor mesin baru. Vendor setuju menghargai mesin lama kita sebesar 400 juta jika kita membeli mesin baru dari mereka. Ini akan mengurangi nilai investasi awal kita yang semula sebesar 2 miliar menjadi 1,6 miliar saja. Saya sangat setuju dengan opsi tukar tambah. Dengan begitu, kita tidak perlu pusing memikirkan biaya perawatan mesin tua yang sering rusak dan barisan tinggi. Baik, saya rasa untuk saja sudah bilang. Kita akan mengambil alternatif satu dan mesin lama dengan teknologi mesin yang terbaru dengan sistem tukar tambah. Alasannya lebih hemat, tidak perlu gudang tambahan, dan mesin baru tetap bisa membuat produk baru sekaligus produk lama. Bu Claudia, segera urus pendanaannya. Bu Lydia dan Bu Nadia, siapkan peluncuran produk terbaru kita. Rapat selesai.
Congratulations.